Nah, pemirsa, kalau yang satu ini semua dilakukan karena sangat mengkhawatirkan, bisa membahayakan keselamatan warga Kota Depok. Jadi, warga Kota Depok menolak pembangunan tangki air raksasa milik PDAM Tirta Asasta. Ya, pemirsa, warga perumahan Pesona Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat ini menolak pembangunan tangki air raksasa milik PDAM Tirta Asasta yang berlokasi di sekitar permukiman mereka. Warga khawatir proyek tersebut dapat membahayakan keselamatan mereka. Karena sejak awal pembangunan pondasi tangki air, warga mengaku sudah tidak nyaman karena terdampak banjir lumpur. Atas kejadian tersebut, warga melayangkan surat keberatan dan meminta agar proyek tersebut direlokasi ke tempat lain yang jauh dari permukiman. Sementara itu, pemerintah Kota Depok meminta warga untuk mengajukan surat resmi kepada Pemkot jika ingin menyampaikan penolakan terhadap proyek pembangunan tersebut. Nah, pemirsa, karena alasan keamanan, warga akhirnya menolak pembangunan tangki air raksasa milik PDAM Tirta Asasta Kota Depok. Jadi bagaimana ya Jason, sebenarnya ketakutan warga di sana terhadap proyek pembangunan tangki air raksasa ini? Untuk informasi selengkapnya akan ada jurnalis Metro TV Jose Niko langsung dari Depok, Jawa Barat. Jose, selamat pagi Jose, silakan dengan laporan Anda pagi ini Jose. Baik, selamat pagi Jason, Valen dan juga pemirsa. Betul sekali, warga sekitar Kota Depok, Jawa Barat kembali diramaikan dengan adanya konstruksi dari tangki air raksasa berkapasitas 10 juta liter yang dibangun oleh PT Tirta Asasta PDAM Kota Depok. Dan hal-hal yang menjadi kekhawatiran daripada warga sekitar ini adalah berkaitan dengan temuan-temuannya, yaitu kualitas daripada konstruksi ini berpotensi untuk membahayakan warga sekitar. Dan kami akan coba untuk menggambarkan terlebih dahulu, Jason, Valen dan juga pemirsa, saat ini kami sedang berada di Jalan Legong Raya, Mekarjaya, Kota Depok, Jawa Barat, yang merupakan tempat konstruksi daripada tangki air berkapasitas 10 juta liter ini. Lalu hal-hal yang menjadi kekhawatiran selanjutnya ini adalah berkaitan dengan warga sekitar. Karena berdasarkan pengamatan kami, Jason, Valen dan juga pemirsa, bahwa pintu kecil yang Anda lihat saat ini itu merupakan salah satu akses menuju ke komplek Pesona Depok yang juga menjadi salah satu wilayah yang berpotensi terdampak. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa jarak daripada tangki air ini berdasarkan juga dengan tanggul yang kurang memadai itu hanya berjarak sekitar 5 sampai dengan 7 meter saja. Maka hal-hal yang berkaitan dengan kekhawatiran warga ini berdasarkan temuan mengenai kualitas daripada konstruksi, terutama penampungan ini juga mampu berdampak kepada warga sekitar, terutama berkaitan dengan keselamatan. Dan kami juga telah mempersiapkan beberapa informasi melalui slide yang telah kami siapkan, hal-hal berkaitan dengan kekhawatiran warga. Yang pertama ini adalah mengenai fakta tangki air raksasa ini. Seperti diketahui pemirsa bahwa warga sekitar ini telah menolak untuk pembangunan tangki ini karena terutama adalah berkaitan dengan jarak. Karena salah satunya dari rumah dari Pesona Depok ini, komplek Pesona Depok Estate ini hanya berjarak sekitar 6 hingga 7 meter. Sehingga upaya-upaya untuk menindaklanjuti hal tersebut juga telah dilakukan oleh warga sekitar. Salah satunya adalah dengan menerima laporan baik itu dari lembaga independen maupun studi apa saja temuan-temuannya berkaitan dengan konstruksi daripada bangunan ini. Beberapa fakta terungkap bahwa water tank ini mengalami kemiringan sebesar 25 cm dan juga terjadi penurunan kedalaman tanah sebesar 7 cm. Keraguan-keraguan daripada warga berkaitan dengan kapabilitas konstruksi dan juga kualitas daripada konstruksi ini telah juga disoroti beberapa waktu lalu hingga melalui kasus hukum, sehingga warga ketika mendengar informasi bahwa tangki water ini akan juga dilanjutkan kembali fungsinya justru juga menjadi kekhawatiran. Lalu hal-hal yang berkaitan dengan informasi lainnya, kami juga telah melakukan asesmen terhadap lingkungan yang berpotensi terdampak dari apabila tangki air ini mengalami kerusakan, yaitu yang pertama adalah dari RT 2 RW 12 Janger, dan juga yang keduanya adalah RT 4 RW 26 Pesona Depok 2 tempat kami melaporkan saat ini. Karena sebelumnya juga warga sekitar mengungkap bahwa dari zamannya tangki air ini masih berbentuk fondasi, warga sekitar sempat mengalami banjir lumpur, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan potensi terjadinya penambahan bencana begitu ya, itu juga tidak tutup kemungkinan, apalagi sebelumnya sudah ada banjir lumpur. Dan apabila konstruksi daripada tangki air tidak memadai dan berpotensi berdampak kepada banjir
juga bagi warga sekitar ini juga menjadi perhatian secara khusus. Dan fakta yang ketiga ini adalah berkaitan dengan apa saja menjadi tuntutan utama dari warga. Yang pertama, tuntutan daripada warga ini meminta pihak daripada pemerintah kota maupun pemerintah provinsi untuk merelokasi tangki air ini ke wilayah-wilayah yang lebih memadai, karena informasi lain yang kami dapat laporkan dari warga sekitar ini adalah warga sekitar ini telah mengetahui bahwa kualitas tanah dari sekitar wilayah ini sebenarnya tidak memadai untuk menampung begitu ya, atau menjadi sebuah fondasi untuk pembangunan tangki air sebesar ini. Lalu hal-hal berkaitan dengan respon tersebut, pihak daripada Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah sebelumnya juga mengatakan bahwa pemerintah kota ini belum menentukan sikap apakah akan merelokasi ataupun akan melakukan kajian-kajian yang lebih konkret berkaitan dengan relokasi. Namun salah satu mekanisme yang bisa disarankan oleh pemerintah kota kepada warga sekitar ini adalah dengan mengajukan surat secara formal. Dan juga lebih lanjutnya lagi, pemerintah Kota Depok nih mengatakan akan melakukan kajian ulang dan juga akan melakukan audit melibatkan pihak daripada independen terhadap konstruksi tank water ini. Dan adapun beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami kumpulkan, dan mari kita simak selengkapnya. Yang ada di pikiran kita adalah nyawa kita, kekhawatiran kita akan bangunan yang sebetulnya udah kita berusaha ya, udah ikhtiar mengingatkan dengan cara yang baik, tapi sepertinya ada pendapat dari pimpinan yang mungkin tidak terinformasi dengan baik bahwa ini urusannya adalah nyawa. Proyek ini tidak bisa direvisi, diperbaiki, nggak bisa. Ya, kalau hanya dengan cara-cara tambal sulam nggak bisa. Dia harus dibongkar karena ada kerusakan struktur dari pondasinya. Jadi kalau mau namanya bangunan, kalau misalnya mau diperbaiki dari struktur atau pondasi harus dibongkar dari awal. Nah, kalau itu boleh dibongkar di awal. Kalau dibongkar berarti kan diangkat sama sekali. Nah, silakan kalau habis dari situ mau dimulai dibangun lagi, tapi dengan memenuhi kriteria pembangunan dan aturan yang ada dan tidak mengindahkan keselamatan masyarakat, ya kami setuju gitu ya. Apalagi saya pelaku dan praktisi project management konsultan. Jadi saya tahulah ada beberapa tim saya yang senior juga menganalisa secara kasat mata gitu. Jadi dampak yang pertama itu adalah di awal sekali ketika belum diisi dalam masa pembangunan, mereka tidak mengeksekusi planning proses yang sangat komprehensif, ya accountable. Artinya harus ada zero failure. Zero failure itu meliputi common sense yang biasa terjadi pada proyek-proyek pemerintahan. Satu adalah longsor atau bocor. Jadi rumah warga tuh kebanjiran lumpur akibat dari pembangunan. Jason Valen dan juga pemirsa, itu tadi 3 poin utama dari beberapa warga yang utamanya tetap menuntut terjadinya relokasi daripada water tank ini. Yang kedua adalah meminta komitmen daripada pemerintah yang baru saja dilantik berkaitan dengan penindaklanjutan daripada relokasi hal ini. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas berdasarkan proses-proses manajemen pembangunan proyek yang akuntabel. Dan memang berkaitan juga dengan hal ini, pemerintah Kota Depok mengklaim bahwa perlunya daripada tangki air kapasitas 10 juta liter ini untuk pengaliran air ke seluruh wilayah Kota Depok yang saat ini telah menyentuh angka kurang lebih sekitar 21% dan ditargetkan untuk mencapai 100%. Dan hal-hal lain yang berupaya berkaitan dengan juga pembangunan ini mendapat perlawanan dari warga sebenarnya bukan isu yang baru, di mana sebelumnya pada sekitar tahun 2023 warga sekitar ini juga sempat coba ya untuk membawa kasus ini kepada pembangunan ini kepada kasus hukum melalui PT UN di wilayah Bandung, Jawa Barat, namun belum membuahkan hasil yang sangat konkret. Lalu bagaimana kelanjutan daripada proyek pembangunan tangki air ini yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 dan telah menelan anggaran sebesar 32 miliar rupiah. Kita akan nanti terus komitmen daripada pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Jason Valen, kembali ke Anda di studio. Baik, Jose Nicole, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda dari Depok, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.